Jepang lagi kekurangan tenaga kerja, dan sekarang Indonesia bukan sekedar pilihan, tapi dibutuhkan. Jepang selama ini dikenal sebagai negara disiplin, tertib, dan super produktif. Teknologi maju, kereta tepat waktu, industri jalan rapi. Tapi di balik semua itu, ada satu masalah besar yang pelan-pelan makin kelihatan. Jepang kehabisan orang usia kerja. Ini bukan opini. Ini data demografi yang sudah bertahun-tahun dibahas, tapi sekarang efeknya benar-benar kerasa. Populasi menua, angka kelahiran rendah, dan generasi muda Jepang jumlahnya tidak cukup untuk menutup kebutuhan industri. Pabrik tetap jalan, rumah sakit tetap butuh tenaga, pertanian tetap harus panen, hotel dan akomodasi tetap beroperasi. Tapi manusianya makin langka. Dan di titik itulah Jepang mulai serius membuka pintu untuk pekerja asing. Indonesia masuk ke dalam radar itu. Pada 23 Januari 2026, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah prefektur Kagawa, Jepang. MOU ini bukan simbolis, ini kesepakatan resmi yang membuka peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. Buat sebagian orang, Kagawa mungkin terdengar asing. Bukan Tokyo, bukan Osaka, bukan juga kota besar yang sering muncul di drama. Tapi justru di daerah-daerah seperti ini, kebutuhan tenaga kerja paling terasa. Industri ada, aktivitas ekonomi jalan, tapi jumlah penduduk usia produktif makin tipis. Saat ini saja, sudah ada sekitar 2.951 pekerja Indonesia yang bekerja di prefektur Kagawa. Mereka bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, kesehatan, dan akomodasi. Dan menurut pemerintah, angka ini masih akan terus bertambah. Artinya, ini bukan eksperimen, ini sudah berjalan. Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut kerjasama ini sebagai bagian dari langkah besar pemerintah Indonesia. Tahun 2026, Indonesia menargetkan 500.000 pekerja migran terampil ke pasar global. Jepang menjadi salah satu tujuan utama. Perlu digarisbawahi, istilahnya sekarang bukan sekedar pekerja migran, tapi pekerja migran terampil. Ini perubahan penting. Selama bertahun-tahun, narasi pekerja migran sering identik dengan pekerjaan kasar, minim perlindungan, dan rawan masalah. Sekarang pemerintah mencoba menggeser posisi itu, dari sekedar pengirim tenaga kerja menjadi pemasok profesional. Makanya, dalam kerjasama ini, bukan cuma soal penempatan, ada pelatihan bahasa Jepang, ada pengenalan budaya kerja, ada ujian sertifikasi keterampilan, ada peningkatan kapasitas sebelum berangkat. Ini bukan basa-basi administratif. Di Jepang, bahasa dan budaya kerja itu krusial. Tanpa bahasa, komunikasi berantakan. Tanpa pemahaman budaya kerja, konflik bisa muncul dari hal sepele. Opini jujur, banyak orang Indonesia sebenarnya sanggup kerja keras. Masalahnya sering bukan di tenaga, tapi di adaptasi. Jepang itu detail. Salah dikit bisa dianggap fatal. Datang telat 1 menit pun bisa jadi masalah besar. Makanya, pelatihan itu bukan pelengkap. Itu syarat bertahan. Dari sisi Jepang, Indonesia punya daya tarik besar. Penduduk usia produktif banyak, tenaga kerja relatif muda, dan secara umum dianggap cepat beradaptasi dibanding beberapa negara lain. Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Jepang sedang mengalami krisis demografi. Secara logika, dua kondisi ini memang saling mengisi, tapi tetap harus realistis. Kerja di Jepang bukan jalan pintas hidup enak. Gaji memang lebih tinggi dibanding banyak sektor di dalam negeri, tapi biaya hidup juga tinggi. Jam kerja panjang, tekanan kerja nyata, dan budaya kerja serius bukan slogan. Banyak yang berangkat dengan bayangan manis lalu kaget di lapangan, karena realitanya kerja di Jepang itu menuntut fisik dan mental. Makanya, peluang ini besar, tapi tidak cocok untuk semua orang. Ini cocok untuk yang siap belajar, siap disiplin, siap hidup mandiri, dan siap menghadapi tekanan. Bukan untuk yang cuma ikut tren kerja ke luar negeri. Yang menarik dari kerjasama ini adalah pendekatan pemerintah yang lebih sistematis. Tidak hanya mengirim, tapi juga menyiapkan. Tidak hanya melepas, tapi ikut mengawal. Walaupun tetap harus jujur, tantangan terbesar selalu ada di implementasi. MOU di atas kertas bisa rapi, tapi di lapangan, pengawasan dan pendampingan itu yang menentukan. Sejarah pekerja migran Indonesia penuh cerita pahit, dari penipuan, eksploitasi, sampai perlindungan yang lemah. Jadi skeptis itu wajar. Tapi setidaknya, langkah ini menunjukkan arah baru. Kalau dikelola dengan benar, kerja ke Jepang bisa jadi batu loncatan karir.
bukan cuma soal uang, tapi juga skill, pengalaman, dan standar kerja internasional. Pengalaman kerja di Jepang sering dihargai tinggi. Disiplin, etos kerja, dan standar kualitasnya diakui global. Banyak pekerja yang setelah pulang punya nilai tawar lebih tinggi. Tapi semua itu balik lagi ke kesiapan individu. Kerjasama Indonesia dan Prefektur Kagawa ini membuka peluang, tapi peluang bukan jaminan sukses. Yang menentukan tetap manusia yang menjalaninya. Kesimpulannya sederhana, Jepang lagi butuh tenaga kerja, Indonesia lagi punya tenaga kerja. Sekarang jalurnya makin resmi, aturannya makin jelas, dan pendampingannya mulai dibangun. Ini bukan mimpi instan, ini kerja keras versi lintas negara. Kalau bicara peluang kerja ke Jepang, satu hal yang sering dilupakan adalah soal kesiapan mental. Banyak orang fokus ke gaji dan status kerja di luar negeri, tapi lupa bahwa bekerja di Jepang itu bukan cuma soal kemampuan teknis, melainkan soal bertahan dalam sistem yang sangat disiplin. Di Jepang, kesalahan kecil bisa dianggap serius. Bukan karena orangnya galak, tapi karena standar kerja yang tinggi. Datang telat 1 menit, salah prosedur, atau komunikasi yang kurang tepat bisa langsung dinilai sebagai kurang profesional. Buat sebagian pekerja Indonesia, ini jadi tekanan tersendiri. Bahasa juga jadi tantangan besar. Tanpa kemampuan bahasa Jepang yang cukup, pekerja akan kesulitan beradaptasi, bukan hanya di tempat kerja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti belanja, naik transportasi, atau mengurus dokumen bisa jadi melelahkan. Makanya, pelatihan bahasa dan budaya kerja yang disiapkan pemerintah itu bukan formalitas, itu bekal dasar. Tanpa itu, peluang sebesar apapun bisa berubah jadi beban. Kerja di Jepang juga menuntut konsistensi. Ritme kerja cenderung stabil tapi panjang. Tidak ada konsep kerja setengah-setengah. Buat yang siap, ini bisa jadi tempat belajar disiplin dan tanggung jawab. Tapi buat yang belum siap, tekanan ini bisa terasa berat. Kerjasama dengan Prefektur Kagawa membuka peluang, tapi bukan berarti cocok untuk semua orang. Daerah seperti Kagawa memang menawarkan lingkungan yang lebih tenang dibanding kota besar, tapi tetap menuntut kerja keras. Sektor yang dibuka seperti manufaktur, pertanian, dan kesehatan, semuanya membutuhkan ketahanan fisik dan mental. Dari sisi pemerintah, kerjasama ini menunjukkan perubahan pendekatan. Pekerja migran tidak lagi dipandang sebagai solusi ekonomi jangka pendek, tapi sebagai tenaga profesional yang perlu dipersiapkan dengan serius. Ada pelatihan, ada sertifikasi, dan ada upaya perlindungan. Namun tetap perlu diingat, sistem sebaik apapun tidak akan berhasil kalau individunya tidak siap. Keputusan untuk bekerja ke Jepang harus datang dari kesadaran penuh, bukan karena ikut-ikutan atau tekanan keadaan. Kesimpulannya, peluang kerja di Jepang itu nyata dan resmi, tapi peluang ini datang dengan tuntutan yang juga nyata. Bagi yang siap, ini bisa jadi loncatan besar. Bagi yang belum, lebih baik menyiapkan diri dulu daripada menyesal di tengah jalan.